Hukum asumsi Neville Goddard. Cara instan mengubah nasib dengan memilih state. Bayangkan hidup sedulur adalah sebuah gedung apartemen mewah dengan ribuan lantai. Saat ini, panjenengan mungkin sedang tinggal di lantai dasar yang gelap, sempit dan penuh kekurangan, dan merindukan lantai penthouse yang penuh cahaya dan kemewahan. Tahukah panjenengan sedulur, panjenengan tidak perlu memiliki tangga satu persatu selama bertahun-tahun untuk sampai ke sana loh. Panjenengan hanya perlu menekan tombol lift dan memutuskan untuk berada di sana sekarang juga. Nah, di video ini kita akan belajar bahwa manifestasi bukanlah tentang menciptakan sesuatu, melainkan tentang memilih state atau kondisi kesadaran yang sudah tersedia. Kita mulai dari dasar tentang state of being. Apa itu state of being? Neville Goddard sering menekankan bahwa dunia adalah cermin dari kondisi kesadaran kita. Ia menggunakan istilah state. Sebuah state adalah kumpulan dari apa yang panjenengan percayai, apa yang panjenengan rasakan, dan bagaimana panjenengan memandang diri panjenengan sendiri. Itulah state. Ada state kere, ada state kaya, ada state sepi, ada state dicintai, ada state gagal, ada state berhasil. Nah, kabar baiknya, kekuatan pikiran panjenengan itu memiliki otoritas penuh untuk memilih di lantai mana panjenengan ingin tinggal. Menerapkan hukum asumsi Neville Goddard sebenarnya sesederhana memutuskan, mulai detik ini, saya bukan lagi orang yang berjuang mencari uang. Saya adalah orang yang uangnya selalu mengalir deras. Hanya memutuskan begitu saja kok. Tinggal memutuskan. Nggak nyampe setengah menit kan? Sedulur, perubahan realitas tidak terjadi di dunia luar terlebih dulu, tetapi terjadi di dalam kesadaran atau awareness panjenengan. Secara filosofis, saat panjenengan berasumsi bahwa panjenengan sudah menjadi apa yang panjenengan inginkan, panjenengan sebenarnya sudah berpindah state saat itu juga. Masalah yang sering dialami banyak orang adalah mereka bertamu ke state kaya saat meditasi, tapi pulang ke state kiri lagi sepanjang sisa hari. Mereka ambil saldo ATM, lalu berkata, oh ternyata saya kere. Saat panjenengan mengatakan itu, panjenengan baru saja menekan tombol lift untuk turun kembali ke lantai dasar. Manifestasi membutuhkan konsistensi untuk tinggal dan menetap di lantai atas. Meskipun mata fisik panjenengan masih melihat pemandangan lantai dasar. Baiklah, tak ceritain satu kisah dari sahabat kita namanya Pak Rian atau Mas Rian. Ini kisah nyata tentang Pak Rian, yang mana dia itu seorang pekerja lepas yang selalu merasa dikejar-kejar tagihan, kata. State dominannya adalah kekurangan. Pikirannya selalu penuh dengan pertanyaan, besok makan apa ya? Atau bagaimana kalau klien tidak bayar ya? Suatu hari, Pak Aryan ini memahami prinsip hukum asumsi. Dia menyadari bahwa selama dia merasa sebagai orang yang butuh uang, maka alam bawah sadar akan terus memberinya situasi di mana dia selalu butuh. Rian memutuskan untuk melakukan eksperimen yang berbeda. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke state sebagai seorang konsultan yang bernilai tinggi. Saat dia bangun pagi, dia tidak lagi mengecek HP dengan rasa cemas. Dia mandi, lalu berpakaian rapi, minum kopi dengan perasaan seorang pria yang memiliki kontrak senilai ratusan juta. Saat dia melihat saldo banknya yang masih sedikit itu, dia tidak panik, dia santai aja. Kata dia, ini kan hanya bayangan masa lalu yang sedang memudar. Realitas saya itu sebenarnya adalah kelimpahan. Dia tidak berpura-pura kaya dengan membeli barang mewah yang tak terbeli, tapi dia memakai pakaian mental sebagai orang yang sukses. Dia berbicara dengan percaya diri, dia bekerja dengan ketenangan, dan dia berhenti mengemis-ngemis proyek. Apa yang terjadi kemudian, sedulur? Karena Mas Riani konsisten tinggal di state barunya, frekuensinya pun berubah. Hanya dalam waktu 3 minggu, sedulur. 3 minggu saja. Seorang klien lama menghubunginya untuk proyek besar karena mereka merasakan energi Pak Aryan ini yang lebih profesional. Dunia fisik Rian mulai menyesuaikan diri dengan state mental yang baru itu. Di sini nyata sekali pentingnya konsistensi, karena memang konsistensi adalah kuncinya. Kan banyak orang bertanya nih, berapa lama saya harus menunggu? Nah, disinilah kata konsistensi itu bekerja. Jawabannya, panjenengan itu nggak perlu menunggu kok. Panjenengan tidak perlu menunggu, tapi panjenengan sedang menjadi. Ya, manifestasi adalah efek samping dari konsistensi panjenengan tinggal dalam sebuah state. Jika panjenengan memutuskan menjadi orang yang sehat, maka setiap pikiran, kata-kata, reaksi panjenengan harus mencerminkan orang yang sehat. Jika panjenengan mulai mengeluh tentang penyakit panjenengan lagi,
Berarti panjenengan sedang pindah rumah balik ke state yang lama lagi. Ingat sedulur, alam bawah sadar itu tidak bisa membedakan antara apa yang terjadi secara fisik dan apa yang panjenengan asumsikan secara mental dengan intensitas perasaan. Jadi jika panjenengan tetap setia pada asumsi panjenengan, maka dunia luar tidak punya pilihan lain selain menguat menjadi kenyataan untuk mendukung asumsi panjenengan itu. Lalu bagaimana cara praktisnya? Ya, cara praktisnya sebagai berikut. Pak Lang akan berikan petunjuk-petunjuk ya. Yang pertama, lakukan identifikasi state saat ini. Gunakanlah awareness panjenengan. Apakah panjenengan itu merasa sebagai korban, katakanlah ya, state-nya sebagai korban. Orang yang kurang beruntung, orang yang kesepian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pilihlah dengan keputusan state yang baru. State yang baru. Siapa yang ingin panjenengan jadikan sebagai diri panjenengan itu? Ya orang yang dikasihkah, pengusahakah, pribadi yang tenangkah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kuncilah dengan perasaan. Ya, jadi artinya rasakan kelegaan, rasakan kepuasan, seolah-olah identitas baru itu sudah melekat pada panjenengan. Katakan dengan tegas, ya, inilah saya yang baru, inilah saya yang sebenarnya. Yang keempat, abaikanlah bayangan-bayangan tiga dimensi. Saat realitas selama panjenengan, ya misalnya tagihan datang, atau penolakan, atau bisnis yang macet, jangan bereaksi berlebihan sedulur. Ingatlah bahwa itu hanyalah sisa-sisa dari state lama yang sedang memudar, yang sedang fading away. Tetaplah tinggal di lantai atas pikiran panjenengan, di state baru panjenengan itu maksudnya. Nah, sebagai penutup, Pak Alang tegaskan, panjenengan bukanlah budak dari keadaan panjenengan. Panjenengan adalah penguasa atas kesadaran panjenengan. Hidup panjenengan hari ini adalah hasil dari state yang panjenengan tempati di masa lalu. Percaya nggak percaya begitulah. Jadi panjenengan kalau ingin masa depan yang berbeda, pindahlah dari rumah mental panjenengan sekarang juga. Buat keputusan sekarang juga untuk memasuki state yang baru. Jangan nanti siang, nanti sore, nanti malam. Sekarang juga. Jangan biarkan mata fisik panjenengan mendikte siapa panjenengan. Gunakan kekuatan pikiran untuk melihat apa yang belum terlihat dan tinggallah di sana dengan setia, ya, komitmen konsisten. Karena pada akhirnya kenyataan tiga dimensi ini ya, hanyalah bayangan dari tempat di mana pikiran panjenengan menetap. Selamat berpindah ke state panjenengan yang baru, state kelimpahan, kemakmuran, bahagia, sejahtera. Dan mari rayakan kelimpahan panjenengan itu bersama-sama. Salam seger waras.